akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita sudah membicarakan mengenai bagaimana pilkada di putaran kedua nanti dengan program-program dari Pro Ahok maupun Pro Anies. Sekarang ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan Najwa Shihab. Seperti apakah sosok beliau ini? Untuk itu saya akan memberikan satu pertanyaan boleh dari Pro Anies, satu lagi dari Pro Ahok untuk bertanya secara pribadi kepada Mbak Nana. Silakan, mungkin dari siapa? Pak Jarwo mau bertanya sama Mbak Nana? Merawat tubuh agar tak lusuh, senantiasa kau lakukan dari subuh hingga mentari berteduh. Mata yang kau bingkai dalam acara adalah indera utama yang kau manja. Mata yang kau rawat seolah-olah isyarat untuk memikat seseorang seperti saya. Cembilan seolah tak kuasa lepas dari tangan. Kacang bawang yang kau pungut menjadikanmu cemungut. Kacang bawang adalah sahabat yang selalu dekat, lahap tersantap seorang Najwa Shihab. Keren. Pertanyaannya apa terus? Pertanyaannya, perawatan seperti apakah sehingga Najwa Shihab terlihat cantik begini? Iya. Ini ada di pertanyaan saya juga, bagaimana rahasia cantik seorang Najwa Shihab? Silakan. Apa nggak ada perawatan atau kan aku jadi malu ditanya perawatan, nggak pernah lo nanya perawatan di TV lagi. Paling enggak kan maksudnya yang alami misalnya apakah dengan bangun pagi itu membuat kitanya jadi lebih sehat. Sebetulnya dari orang tua sih, dari ibu katanya perawatan kulit paling bagus itu air wudhu, Kang. Air wudhu. Air wudhu. Itu yang membuat aura Subhanallah. positifnya juga jadi muncul ya. Iya katanya seperti itu. Ini Gitu. perawatan muka air ketuban. Jadi siap cuci muka saya nungguin orang lahir gitu. Pantesan Pak Jarwo nggak terawat, orang tiap hari nungguin orang yang mau melahirkan, kasihan. Ini luar biasa Pak Iya, Denny. betul. Seperti inilah wanita kita harusnya. Jadi Bagaimana cukup dengan terpancar sederhana ya. di wajahnya itu wajah-wajah surga Pak Denny. Iya. Amin. Amin, amin. Saya nyesel nikah duluan kalau begini. Silakan dari Pro Ahok ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Najwa. Selama ini kalau kita lihat Nana ini kan kalau sedang di acaranya bertanya kepada narasumber atau tamu itu sangat luar biasa. Tajam gitu ya. Tajam terus kadang-kadang menohok dan sebagainya gitu. Nah ini dalam Sumur. Dalam apa? keseharian. Apakah karakter itu juga Muncul. sebenarnya seperti itu kalau sedang bertanya? Jadi kritisnya itu loh. Menginterogasi atau berkomunikasi dengan keluarga. Enggak sih, itu banyak yang salah sangka memang Kang Denny Calontong. Dipikirnya tuh Iya. memang, karena itu ya bagian dari pekerjaan aja sih, bagian dari profesi. Bang Ruhut tahu nih kalau ketemu di luar, Mas Aryo tahu kalau ketemu makan siang bareng itu nggak Iya. galak kan Mas Aryo ya? Kita Oh, makan enggak, malam juga biasa. Jangan ngaku-ngaku. Ikut aja, makan siang, makan malam dia. Bohong Ikut Pak, dia aja. makan angin. Tuh kerokannya mulu. Iya benar, jadi coba aja tanya ke teman-teman, itu memang karena bagian dari pekerjaan. Karena kan saya sering kali wawancaranya politisi, wawancara Bang Ruhut, wawancara Mas Aryo, wawancara teman-teman politisi. Politisi itu kan orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Atau berlebih-lebihan memaksudkan kepentingannya. Jadi pewawancara politik itu harus lebih dari sekedar bertanya, tapi harus menguji fakta, menunjukkan ironi, mengaduk emosi sampai batas-batas terjauh. Jadi apa yang saya lakukan itu di layar kaca karena profesinya seperti itu. Tapi di luar sih kita asik-asik main-main aja ya Mas Aryo, Iya, gitu. Jadi aman. Enggak, Aman. Calontong benar. Tapi Najwa jangan sampai waktu menanya akhirnya calon itu diundang TV lain jadi nggak berani lagi datang. Kasihan Najwa. Ya, jadi Calontong betul. Ini satu pertanyaan Iya. dari saya ini. Ketika ditayangkan di Hitam Putih, ketika Dedi menanyakan pejabat atau pelawak, justru Najwa tuh menjawabnya adalah pelawak. Siapa? Apakah di antara ini ada pelawak yang menjadi idola Anda? Hei, apa sih ini? Sebentar. Nah, orang sekedar berdiri kenapa itu, memang? itu yang hebatnya tuh berdiri. Pak Jarwo tuh. Lu cuma berdiri. Pedenya itu loh. Aduh Pak. Ya, Pak Denny, ada dua. jelek tapi pede gitu. Ya dia itu, tuh. antara pede sama nggak tahu diri tipis Pak bedanya.
kenapa harus memilih pelawak dan siapa idolanya? Pelawak itu bikin hati senang ya. Saya membayangkan kalau pacaran sama pelawak atau kawin sama pelawak tuh pasti hidupnya happy terus. Ya nggak sih? Ya nggak Kang Denny? Aku nggak setuju. Tergantung pelawaknya. Jangan yang Mbak kayak Nana. gini. Bayangkan aja gitu senang. Boleh bangun saya bangun ngomong ke kamera? Istriku dengar apa yang dikatakan dia. Kamu jangan komplain-komplain aja. Oh curhat Pak. Oh curhat saya. Orang tuh lihat gembira kayaknya. Jadi kalau lagi sumpah, kalau lagi apa terus dihibur, lagi bete, lagi apa terus ketawa. Kayaknya seneng banget deh tinggal. Kalau pelawaknya kayak gini coba. Lagi bete makin kesel ngelihatnya. MGO. OMG. MGO. Katanya anak sempat komplain mengenai kesibukannya sendiri karena nggak ada waktu mungkin untuk di rumah. Itu Kalau sekarang beda, sekarang kan udah remaja. Saya kan nikah muda Kang Denny. ya usia nikah berapa waktu itu? Umur 20 saya udah nikah. Usia 20? Usia 20, semester 3. Tapi waktu itu syaratnya tetap harus selesai kuliah, nggak boleh berhenti pendidikan. Boleh kawin tapi nggak boleh berhenti. Jadi sekarang anak saya udah remaja, anak saya udah kelas 1 SMA. Laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Untung ini Sama. juga Pak Jarwo sama Rico Ceper ini bukan perempuan nih. Ah. Pasti SMP udah dikawinin juga nih. Kalau dia jadi cewek, di bandelnya, amit-amit. Pasti udah naik motor bertiga tuh, bukan. kecek. Bukan karena bandel dikawininya. Oh iya bukan. Bukan karena bandel. Iya bukan, ini Waktu itu, maksudnya SMP dia udah pasti nakal banget kalau yang ini nih. Soalnya waktu itu sudah menemukan orang yang tepat. Iya. Jadi kalau bisa berbahagia sekarang untuk apa Untuk menunda apa kebahagiaan menunda-nunda, betul. gitu. Saya Dan nikah daripada muda, Pak Denny. membuat yang namanya menjadi dosa juga, untuk apa? Mendingan diresmikan Tapi seperti itu. syaratnya pokoknya pendidikan nggak boleh putus. Jadi sekarang anak saya udah remaja, udah kelas 1 SMA. Jadi sekarang malah saya yang ngejar-ngejar nyari dia, mau diajak Karena pergi. dia udah punya dunianya lagi udah punya bersama si dunianya anak-anak. sendiri, Iya. udah sibuk sendiri. Jadi Iya. malah sekarang saya yang kebalik. Sekarang maminya yang cari-cari anaknya. Jadi si anak justru yang bikin kangen karena harus dicari ya. Iya udah punya hidup sendiri. Iya. Ini pertanyaan terakhir ini. Ini pernah juga di hitam putih ditanyakan sama Dedi juga. Ketika ditanya urusan dapur, urusan kasur, tuh ketawa lagi. Masih ingat pertanyaannya? Masih ingat ya? Jadi ditanya lebih jago di dapur apa di ranjang? Itu ditanyanya gitu. Kok nggak, rhyme-nya nggak enak ya? Iya. Iya. Ya, terus aku jawab aku nggak bisa masak gitu, bukan jawab kasur, jawabnya nggak bisa masak tapi gitu dengan aja. pilihan yang hanya itu, yang lain kan pikirannya pasti ke arah sana. Siapa? Nggak ada. Buktinya saya barusan pikirannya ke arah sana. Kira-kira Mbak Nana ini apa yang diinginkan terhadap apa sih penontonnya Anda ya? Harapan Anda tuh apa sebenarnya yang diinginkan? Saya percaya apapun tayangan yang muncul di layar itu akan bukan hanya mempengaruhi kita saat ini, tapi akan mempengaruhi generasi setelah kita. Apapun Iya. yang muncul akan mempengaruhi watak negeri, bagaimana kita bersikap. Jadi penonton tidak hanya terhibur, tapi juga mendapatkan sesuatu yang berarti. 1,5 jam selesai nonton ILK, mematikan TV, ketawa-ketawa, hati senang, tapi juga dapat sesuatu, dapat ilmu. Mudah-mudahan malam ini juga kita tadi ngomongnya santai, tapi juga ada isinya. Mudah-mudahan pilkadanya lancar, siapapun yang Amin, menang, amin. mudah-mudahan Jakarta tetap lebih baik. Itu Iya, ya. luar biasa sekali. Itu selalu slogannya di kita, saya selalu mempertanyakan, kalau Anda ingin cerdas jangan nonton ILK. Tapi kalau Anda ingin bijaksana, tontonlah kami. Itu sebenarnya. Kang Maman silahkan. Berada di posisi netral saja saat memandu debat. Seperti yang pernah dialami Najwa, juga pernah dialami teman-teman di ILK tentu tidak ringan. Semata menjadi jembatan memang sungguh tidak mudah. Harus betul-betul menanggung beban semua kendaraan yang berada di atasnya, yang melintas di atasnya tanpa boleh pilih kasih. Dan di sela syuting saya sempat berbincang dengan Najwa, juga tersirat dari jawaban Najwa atas pertanyaan teman-teman tadi. Kita bisa dapatkan 2 pelajaran terbaik dari Najwa paling tidak untuk hari ini. Yang pertama, apapun profesi kamu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan pilihan terbaik adalah tidak membohongi hati nurani. Terima kasih Kang Maman. Siapapun yang nanti yang akan memimpin Jakarta pastinya akan membuat Jakarta ini lebih baik, lebih indah, lebih bersih, lebih aman, tanpa kemacetan, tanpa banjir, dan menjadi kota yang lebih bahagia. Karena segala sesuatu lebih seru kalau dikerjakannya rame-rame.
Itu dia nikmatnya, rame-rame. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.